selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum perjanjian. Topik ke-9 dari 50 topik. Asas-asas umum perjanjian, bagian 3. Asas iktikat baik, good fight. Dasar hukum asas iktikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikat baik merupakan pembatasan dari asas pacta sunt servanda. Jika suatu perjanjian dibuat tanpa iktikat baik, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak mengikat bagi para pihak. Asas iktikat baik berarti ketika dibuat perjanjian maka tidak ada maksud dari salah satu pihak untuk merugikan pihak lain atau merugikan orang ketiga. Contoh, Yunus menjual sebuah gitar kepada ZZ seharga 2 juta rupiah. Ternyata gitar tersebut milik Rido. Rido meminta ZZ mengembalikan gitar tersebut dan mengatakan bahwa Yunus menjual gitar tersebut tanpa izin Rido. Dalam transaksi ini, Yunus beriktikat tidak baik sebab menjual gitar curian. Dalam hal ini, ZZ dapat menuntut Yunus untuk mengembalikan uang dan membayar biaya-biaya kerugian lainnya. Hal ini sesuai dengan isi dari pasal 1471 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Dalam hal ini ZZ selain rugi uang 2 juta, juga menanggung malu. Jika ZZ adalah pemain band yang sedang naik daun, maka reputasi ZZ akan tercoreng dan hal ini bisa dianggap sebagai kerugian imaterial. Jika dalam contoh di atas, ZZ mengetahui bahwa gitar tersebut adalah gitar curian, apakah ZZ juga dilindungi oleh hukum? Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, dalam hal pembeli juga beriktikat buruk, bahwa ia mengetahui penjual tidak berhak menjual barang tersebut, maka pembeli tidak diberikan perlindungan oleh hukum dan hanya sekedar mendapatkan pengembalian harga beli dari penjual yang beriktikat buruk pula. 5 asas di atas merupakan 5 asas utama dalam perjanjian. Di samping kelima asas di atas, masih ada asas-asas lain yang digunakan dalam perjanjian yaitu, asas kepercayaan. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Contoh, Nora dan Rizky melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil. Nora akan menyewa mobil Rizky selama seminggu. Harga sewa per hari Rp300.000 tanpa sopir tanpa bensin. Berarti Nora harus membayar Rizky sebesar 7 hari kali Rp300.000 atau Rp2.100.000. Biasanya Rizky selalu meminta uang cash dibayar di muka. Tetapi karena Nora sudah menjadi langganan maka Rizky mengizinkan Nora membayar Rp1 juta, dan sisanya dibayarkan pada saat Nora mengembalikan mobil. Dengan asas kepercayaan maka Rizky percaya bahwa Nora akan membayar sisa uang yang belum dibayarkan. Nora juga percaya mobil yang disewa dari Rizky sudah diservis dulu sebelum disewakan sehingga tidak menimbulkan masalah dalam perjalanan. Asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, jenis kelamin, dan ras. Contoh, PT ABS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi. Untuk memperlancar pekerjaannya, PT ABS membutuhkan konsultan yang bukan hanya bisa memberikan solusi secara teori, tetapi juga mau dan mampu terjun langsung ke kilang-kilang minyak lepas pantai. PT ABS kemudian menghubungi seorang konsultan yang bernama Edi yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun sebagai konsultan di bidang eksplorasi minyak. Pada hari yang ditentukan, Direktur PT ABS ingin bertemu langsung dengan Edi dan janji bertemu di lobi sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Ketika bertemu muka, Direktur PT ABS terkejut sebab Edi adalah Edi Pinasih, seorang perempuan. Direktur PT ABS tidak mau bekerja dengan seorang perempuan dengan alasan dianggap tidak mampu mengerjakan pekerjaan di bidang eksplorasi yang iklim kerjanya sangat berat. Dalam hal ini, Direktur PT ABS telah melakukan pelanggaran terhadap asas persamaan hukum. Ibu Edi juga sangat tersinggung sebab selama ini Ibu Edi mempunyai pengalaman puluhan tahun bekerja di bidang tersebut. Meskipun tidak ada sanksi yang bersifat perdata maupun pidana, tetapi sanksi moral dapat dikenakan kepada PT ABS jika Ibu Edi melaporkan perlakuan PT ABS terhadap dirinya kepada Asosiasi Ahli dan Konsultan Bidang Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi.
PT ABS dapat dimasukkan ke dalam blacklist perusahaan yang membeda-bedakan manusia atas perbedaan gender, jenis kelamin. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikat baik. Asas ini berkaitan dengan asas iktikat baik. Jadi, meskipun pihak kreditur, pemberi utang, mempunyai kekuatan untuk memaksa bahkan menyita harta milik debitur, sebaiknya pihak kreditur menahan diri untuk selalu menagih. Di sisi lain, pihak debitur, si pengutang, juga harus tahu diri dan berusaha untuk melunasi utangnya dan bukan mencari-cari alasan untuk menunda membayar utang. Contoh, Robin berhutang uang kepada Fortuna sebesar 30 juta. Dalam perjanjian utang tersebut, Robin menyertakan 2 buah motornya sebagai jaminan di mana jika Robin tidak bisa membayar utang maka Fortuna berhak mengambil motor tersebut. Ketika tiba jatuh tempo pembayaran utang, Robin tidak bisa membayar utang tersebut. Berdasarkan perjanjian, Fortuna berhak menyita 2 motor milik Robin, tetapi Robin meminta penangguhan pembayaran dan mempunyai iktikat baik untuk mengembalikan maka Fortuna memberi kesempatan kepada Robin untuk mengumpulkan uang dan membayar. Lagi pula, motor tersebut merupakan kendaraan operasional Robin untuk bekerja. Asas kepatutan dan kebiasaan. Asas kepatutan tertuang dalam pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Maksud dari pasal 1339 tersebut adalah bahwa tidak semua hal harus tertuang secara tegas dalam perjanjian. Ada hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian, tetapi dianggap sebagai suatu aturan berdasarkan asas kepatutan dan asas kebiasaan. Contoh, dalam jual-beli, penjual dilarang menyembunyikan cacat tersembunyi. Menurut Prof. Subekti, cacat tersembunyi, Verborgen Gebreken atau hidden defect, adalah cacat pada barang yang tidak dapat terlihat dengan mudah oleh mata biasa pembeli. Meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan secara tegas mengenai cacat tersembunyi, tetapi sesuai dengan asas kepatutan dan asas kebiasaan, penjual wajib menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Jika Pak Sunarso membeli kayu jati pada toko kayu UD Maju, dan ternyata kayu yang dibeli terdapat kuku macan yaitu cacat berupa titik-titik hitam menyerupai mata kayu maka Pak Sunarso berhak meminta ganti rugi atas cacat kayu yang dibelinya. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak atau perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak. Demikianlah materi topik ke-9 hukum perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.